Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Daat Hadiyunata, NPM 2270064461121, kelas K01, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pemrograman linier dalam mata kuliah riset operasional dengan dosen pengampu Ibu Ira Diana Solihati, SSI, MSI. Pada contoh soal yang saya buat yaitu dengan pemrograman linier kasus maksimasi. Dengan contoh soal sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan minuman energi memproduksi dua jenis minuman, yaitu minuman A dan minuman B, yang dijual dengan harga minuman A sebesar 30.000 dan minuman B sebesar 50.000. Untuk membuat minuman A dibutuhkan 2 botol soda dan 1 kaleng susu. Sementara untuk membuat minuman B dibutuhkan 2 botol soda dan 3 kaleng susu. Ternyata setelah dicek persediaan susu hanya tinggal 30 kaleng dan soda 40 botol. Pertanyaannya, berapakah penjualan maksimal yang didapat oleh perusahaan? Untuk menjawab soal ini, ada 2 metode yang kita terapkan pada contoh kasus ini, yaitu metode dengan metode grafik dan metode simplex. Pertama kita bahas dengan metode grafik. Awal mula untuk menjawab persoalan dengan metode grafik yaitu kita harus menentukan variabel sumber daya dengan membuat tabel. Berikut tabelnya, yaitu dari soal di atas kita memetakan sumber daya yaitu soda, susu, dan harga jual, sementara variabelnya yaitu minuman A dan minuman B, serta stok yang tersedia untuk soda dan susu itu kita sebut dengan fungsi kendala atau fungsi batasan. Dengan harga jual maksimum itu yaitu fungsi tujuan. Didapat tabelnya seperti ini. Untuk memproduksi minuman A dibutuhkan 2 botol soda, 1 kaleng susu dengan harga jual minuman A 30.000. Kemudian untuk membuat minuman B dibutuhkan 2 botol soda, 3 kaleng susu dan dijual 50.000. Dengan stok yang tersedia soda sebanyak 40 botol, susu 30 kaleng. Dari tabel di atas kita mendapat variabel yaitu minuman A kita ibaratkan X dan minuman B kita ibaratkan Y. Sehingga fungsi tujuan fxy atau literatur lain menyebutkan fungsi z sama dengan 30.000 x ditambah 50.000 y. Kemudian dengan fungsi batasan atau kendala 2x plus 2y kurang dari 40 itu diambil dari ini 2x 2y kurang dari sama dengan 40. Kemudian persamaan batasan kedua yaitu x plus 3y kurang dari 30. Ambil dari ini x plus 3y sama dengan kurang dari sama dengan 30. Dari 2 persamaan kendala tadi kita hilangkan dengan metode substitusi untuk mencari nilai x dan y-nya. Kita gunakan metode eliminasi dengan menghilangkan x-nya, yaitu kita jadikan x-nya itu 2x. Persamaan pertama 2x plus 2y kurang dari 40, pindah kanan 2x plus 2y sama dengan 40, kemudian x plus 3y kurang dari sama dengan 30, dikalikan 2 jadi 2x plus 6y sama dengan 60, sehingga dapat 4y sama dengan 20, y sama dengan 5.
Setelah dapat nilai Y 5, kemudian kita substitusikan Y ini ke persamaan di atas. 2X plus 2Y sama dengan 40. 2X plus 2 kali 5 sama dengan 40. 2X sama dengan 30, sehingga dapat X 12. Setelah dapat nilai X dan Y, biasanya menunjukkan titik potong dari dua garis. 2X plus 2Y kurang dari 40. X plus 3Y kurang dari 30, itu titik potongnya dari dua garis itu adalah 15,5. Ini biasanya menunjukkan maksimal ya, titik maksimal titik potong. Sehingga langsung kita masukkan aja ke persamaan tujuan, yaitu 3x plus 30.000x plus 50.000y, yaitu 30.000 kali 15 tambah 50.000 kali 5, yaitu 450 tambah 250, sehingga dapat fungsi fx y ini atau fungsi tujuan 700.000. Nggak bisa disimpulkan, untuk menghasilkan penjualan maksimum maka perusahaan harus membuat 15x, 15 minuman A, dan 5x, 5y, 5 minuman B, dengan hasil penjualan maksimal 700.000. Ini kita berikan titik bantu di grafik. Jika X sama dengan 0, kita masukkan di garis pertama, itu 0,20. Jika Y sama dengan 0, kita masukkan di garis pertama 2X plus 2Y ini, 20,0. Kemudian titik bantu yang kedua, yaitu kita masukkan ke garis X plus 3Y sama dengan 30 ini, X 0,10, Y sama dengan 30,0. Kalau digambarkan di grafik seperti ini, titik 0,0 di sini, ini titik 20,0, nah, jadi ada 20,0, kemudian 30,0, 30,0, ini titiknya sini, kemudian ini 0,20, 0,20 ada titiknya sini, kemudian 20,0, ini titiknya 20,0 sini, 20,0 ya, 0,20, 0,10, ini ada titiknya 0,10 ada ya, sehingga didapat fungsi yang diarsir warna hijau ini yang menunjukkan nilai maksimasi. Kemudian kedua, yaitu dengan metode simplex. Untuk menjawab metode simplex, persamaan fungsi tujuan dan fungsi kendala atau fungsi batas pembatas ini kita jadikan bentuk baku, yaitu bentuk kanonik dengan menambahkan variabel slack. Untuk fungsi tujuannya yaitu didapat Z min 300x pindah ruas, jadi 30.000 X ini pindah ruas, jadi min 30.000 X1 min 50.000 X2, X1 X2 atau XY boleh, min 0 S1 min 0 S2 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua yaitu persamaan pembatas, yaitu 2x1 plus 2x2 plus ini S1 sama dengan 40. Kemudian persamaan kedua yaitu x1 plus 3x2 plus S2 sama dengan 30. Nah, dari bentuk baku kanonik ini kita buatkan tabel, yaitu dimana dapat variabelnya Z, X1, X2, S1, S2, dan nilai kanan atau hasil. Sementara barisnya yaitu Z, S1, S2. Tabel ini yang pertama ini kita dapatkan
tetapi ternyata belum maksimal ya, karena di nilai fungsi tujuan atau di baris pertama atau baris ke-0 di Z ini masih ada yang negatif, sehingga kita harus menyederhanakan atau iterasi lah, dengan mencari kolom kunci dan baris kunci sehingga didapatkan angka kunci. Bagaimanakah untuk mencari kolom kunci? Kolom kunci dicari dari negatif yang terkecil. Pada tabel ini dilihat minus 50.000 itu merupakan negatif terkecil, sehingga X2 ini menjadi kolom kunci. Bila X2 menjadi kolom kunci, maka di basic X2 masuk menggantikan S2 di sini. Kemudian kita cari baris kunci. Baris kunci didapat dari rasio terkecil. Rasio didapat yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. 40 dibagi 2, 20, 30 dibagi 3, 10. Sehingga baris kunci jatuh pada baris B2 atau S2. Sehingga dapat perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci menjadi angka kunci, yaitu 3, angka pivot. Setelah dapat angka pivot, bagaimana kita melakukan operasi baris dasar, yaitu dengan menjadikan angka kunci itu 1. Angka kunci tadi terletak di B2, ini 3. Bagaimana menjadi 1? Berarti dikali 1/3. Jadi B2 aksen yaitu 1/3 B2, jadi 1 ya. Kemudian kolom lainnya kita jadikan 0. Bagaimanakah menjadikan 0? Yaitu B1 aksen yaitu B1 yang lama, B1 yang lama ini, B1 yang lama, kemudian dikurang, nah ini B1 yang lama itu 2. Untuk menjadikan 0 yaitu minus 2 ya. Jadi minus 2 dikali B2 aksen B1 tadi. Kemudian B0 atau baris pertama. B0 yaitu minus 50.000. Untuk menjadikan 0 kita plus 50.000 ya, plus 50.000 dapat B0 aksen, B0 yang lama plus 50.000 jadi 0 dikali 1 B2 aksen, sehingga didapat angka sebagai berikut. B1 nya, B baris pertama atau B0 aksen yaitu 1 min 13.333,3 0 0 16.666,6. Kemudian nilai kanannya yaitu 500.000. Kemudian S1 nya atau B1 aksen baris kedua aksen, B1 aksennya baris keduanya itu 0 1,333 0 1 minus 06. Ini rumusnya ada di lampiran Excel di tugas. Nilai kanannya 20, kemudian baris ketiganya itu B2 aksennya 0, dapat angka 0, 0,331, 0, 0,33, 10. Tabel ini belum maksimal karena masih memiliki nilai negatif di baris ke-0 atau B0 aksennya baris pertama. Kemudian kita iterasi lagi, kita cari kolom kunci dan angka kunci lagi, kolom kunci dan baris kunci lagi. Kolom kunci di minus 13.333,3 ini. Kemudian angka kunci baris kunci didapat dari rasio terkecil yaitu 20 dibagi ini 15, 10 dibagi 0,3 30, sehingga dapat 15. Sehingga angka pivot terletak di kolom X1, bisa langsung mengganti S1 di sini, bisa langsung diganti X1. 1,3334, sehingga didapat
dengan operasi baris dasar lagi. Itu B1 tadi ya, 3/4 dikali B1. Nah, ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 0. Jadi 1 3/4 dikali B1 aksen. B1 double aksen yaitu 3/4 kali B1 aksen. Kemudian B0 atau baris pertama yaitu B0 aksen yang lama ditambah, nah, karena ini minus 13.300 berarti ditambah ya, jadi 0 tambah dikali B1 double aksen. Kemudian B2 nya gimana? B2 aksen yang lama, karena ini plus jadi minus 0,33 dikali B1 aksen. B1 double aksen, sehingga dapat angka B0 double aksen yaitu 100, 10.000, 10.000, 700.000. B2 double aksen dapat 0, 1, 0, 1, minus 1, 15. B2 aksen X2 yaitu dapat 0, 0, 1, 0, 0, 5. Tabel ini sudah maksimal karena nilai Z tidak ada yang negatif. Jadi kesimpulannya X1 nya 15, X2 nya 5, dan Z nya 700.000. Jadi sama ya, metode grafik dan metode simplex menunjukkan hasil yang sama, bahwa perusahaan harus memproduksi 15 minuman A, 5 minuman B dengan hasil penjualan maksimal 700.000. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.